Hai semua, perkenalkan nama saya Abu Bakar. Saya bekerja di PT Indo 5 Perkasa. Di sini saya sebagai Project Manager untuk BAT-MD. Saya akan berbagi tips bagaimana cara menjaga kekompakan sebuah tim agar tim bisa berjalan dengan baik sesuai ekspektasi yang diberikan oleh perusahaan. Yang pertama adalah kita harus menanamkan visi dan misi perusahaan kepada seluruh tim. Diibaratkan sebuah pesawat dengan banyaknya penumpang di dalamnya akan sampai ke sebuah bandara tertentu jika memiliki tujuan dan arahan yang sama tentunya. Demikian halnya dengan sebuah perusahaan atau sebuah proyek. Setiap anggota perlu memiliki visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah proyek tersebut. Jika Anda seorang pemimpin sebuah proyek, tentu harus menanamkan visi misi perusahaan kepada para anggota tim agar mereka bekerja sesuai dengan arahan perusahaan atau arahan proyek yang tentunya Anda pimpin. Itu salah satu tips yang pertama untuk menjaga kekompakan. Tips yang kedua adalah menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat memang biasa. Setiap orang memiliki ide masing-masing dan cara yang berbeda dalam melakukan tugasnya untuk memenuhi sebuah tujuan tim maupun perusahaan. Tim yang saya tangani adalah dari Sabang sampai Merauke, tentu memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan sebuah masalah. Berdasarkan budaya, berdasarkan geografis, tentu perbedaan itulah yang makin memperkuat kita untuk bersatu dalam menuju kekompakan. Yang pasti dari perbedaan sebuah daerah kita akan belajar bagaimana cara menangani permasalahan dengan kultur yang berbeda-beda, geografis yang berbeda-beda. Tentu semakin banyak perbedaan, kita semakin bisa merumuskan sebuah gagasan, sebuah ide di mana ini akan semakin memperkuat kekompakan tim dan untuk bisa memenuhi ekspektasi perusahaan. Yang ketiga adalah memberikan perintah yang jelas dan terarah. Sebaiknya sebagai pemimpin kita memberi mereka perintah dengan jelas, lalu menyampaikan juga apa saja yang perlu mereka capai. Karena dengan seperti itu mereka bekerja dengan tujuan yang jelas, maksud yang jelas, apa yang mereka kerjakan itu objektifnya seperti apa. Beda ketika halnya mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan, hasilnya akan seperti apa. Itu sangat tidak baik tentunya dalam sebuah tim, dalam sebuah proyek. Maka dari itu pastikan dari seluruh tim leader sampai dengan tim MD tahu apa tujuan mereka ada, apa tujuan mereka bekerja, dan apa tujuan dari merchandising itu. Itu yang paling penting dari sebuah tim untuk terus menjaga kekompakannya. Oke, untuk yang keempat, melakukan komunikasi yang intensif dan efektif. Komunikasi memang tidak dapat dianggap sepele, karena komunikasi yang tidak berhasil akan membuat suatu hubungan menjadi renggang. Lakukan komunikasi yang intensif dengan setiap anggota tim, mengadakan meeting atau pertemuan untuk melakukan koordinasi tugas secara singkat dan juga mengevaluasi kinerja harian maupun mingguan. Kita tahu di masa-masa pandemik ini memang untuk mengumpulkan orang untuk tidak mungkin ya, tidak memungkinkan. Tapi dengan berbagai aplikasi yang sudah ada, kita bisa mengadakan webinar ataupun pelatihan-pelatihan secara virtual. Nah, intinya adalah komunikasi itu sangat penting untuk menjaga kekompakan dalam tim. Yang kelima adalah mengadakan kegiatan bersama. Suatu hubungan antar anggota perlu dipupuk dengan kegiatan bersamaan, baik diadakan di dalam kantor maupun di luar kantor.
mengadakan kegiatan makan bersama di salah satu rumah anggota tim juga bisa menjadi salah satu pilihan. Ide tersebut akan membantu kita dalam membangun kerja tim, kerjasama yang akan semakin solid, sehingga dengan kebersamaan kita akan bisa satu visi, satu misi untuk meraih kesuksesan dalam sebuah tim. Dan yang keenam adalah kondisi kerja yang stabil. Bagaimana kita menciptakan kondisi kerja yang stabil? Yang pertama adalah kita harus memberikan rasa tenang kepada tim. Bagaimana dia dalam menjalankan pekerjaan, kita pastikan semua kelengkapan, semua tools, semua kebutuhan BPJS dia, semua kontrak dia, kita urus, kita pastikan semua tersedia. Karena ini sangat berpengaruh bagaimana mereka akan bekerja tenang sementara terus mereka itu nggak ada. Contoh, reporting mereka kesusahan. Kita harus menyediakan aplikasi yang sangat luar biasa tentunya. Terus mereka di jalan banyak resiko yang dihadapi. Ketika mereka nggak punya BPJS atau tidak punya cadangan untuk kesehatan, pasti mereka pun akan mikir. Ini akan berimpact pada kestabilan mereka. Nah, di sini tugas kita adalah memastikan itu semua karyawan bisa mendapatkan haknya, bisa mendapatkan semua fasilitas yang memang harus diberikan. Nah, ini salah satu menjaga kinerja tim agar bisa tercapai dengan baik. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah meningkatkan kompetensi anggota tim. Meningkatkan kerja sama itu bisa terjadi jika antar anggota tim dilengkapi dengan kompetensi masing-masing. Dengan meningkatkan kompetensi mereka, semakin tinggi juga kinerja yang mereka lakukan. Di Indo5 sendiri kita dibekali atau ada divisi IDP, CSD yang selalu memberikan pelatihan, yang selalu memberikan standar bagaimana cara melakukan eksekusi di lapangan dengan baik dan benar, dengan cara pelatihan-pelatihan seperti itu atau seminar secara virtual. Itu sangat membantu tim di lapangan sebagai pedoman tujuan kita itu seperti apa di lapangan, bagaimana cara eksekusi yang baik dan benar. Pastinya dengan seperti itu kekompakan tim atau kesuksesan tim akan kita dapatkan. Itu yang bisa saya sampaikan, tips bagaimana cara menjaga kekompakan di tim, khususnya untuk tim Project MDKA. Dan pasti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Oke, pesan saya untuk seluruh tim MDKA BAT nasional yang masih bekerja sama dengan PT Indonesia 5, pastikan jaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh kita dan tetap semangat dalam kondisi apapun. Yang pasti tetap jaga kesehatan. Mari kita semua mensukseskan proyek MDKA ini. Jangan sampai hanya karena 1-2 area yang tidak memahami proyek ini dengan benar akan merusak kepercayaan yang sudah diberikan oleh BAT. Untuk itu kita semua tetap jaga kekompakan. Indonesia 5 plus dan beda.